sahabat maniak anime dimanapun kalian berada. Berjumpa lagi dengan Mimin yang super aktif berbagi alur cerita. Tentunya Mimin akan membahas alur cerita Donghua yang sangat menarik. Kali ini kita akan kupas tuntas cerita Donghua Quanzi Gasho yang edisi spesialnya ya. Nah, sebelumnya Mimin jelaskan dulu. Varian Donghua Quanzi Gosu ada beberapa sequel. Salah satunya adalah edisi Quanzi Gasho yang spesial dirangkum dalam 3 episode. Ini dia sinopsisnya. Turnamen All-Star adalah acara 3 hari yang memungkinkan peserta e-sport dari berbagai klub profesional menampilkan keahlian mereka. Sekaligus memberikan kesempatan kepada pemain casual Glory untuk berinteraksi dengan para profesional secara langsung. Pensiunan pemain Glory papan atas, Yeshu, setuju untuk menonton turnamen bersama dengan Tang Rou dan Chen Guo. Kali ini dia menghadiri turnamen sebagai penonton, bukan sebagai peserta. Namun, terlepas dari upayanya untuk tidak menonjolkan diri, peristiwa di turnamen All-Star dapat memaksa mantan legenda Glory itu kembali menjadi pusat perhatian. Bagaimana cara karakter utama bisa lolos dan menang di turnamen tersebut? Yuk simak ceritanya sampai akhir. Ini dia alur ceritanya. Scene awal berada di dunia game, lantas Yeshu and the Gang sedang melawan musuh di dalam game. Tampak masing-masing dari mereka mengeluarkan kemampuan hebatnya. Di kesempatan itu, Yeshu menghajar monster, sedangkan teman-temannya juga ikut menghabisi monster. Alhasil, mereka berhasil memenangkan pertandingan. Kemudian Yeshu memberi selamat kepada Yivan. Sebab Yivan memiliki banyak kemajuan, yaitu membuat formasi es untuk mengunci monster. Lalu, Yeshu mengakui ia sangat menyukai kinerja bagus yang dilakukan Yivan. Sedangkan Yivan kebingungan, ia tidak menyadari telah mempunyai kemajuan. Lantas, Yeshu berkata Yivan punya potensi besar pada game, makanya ia harus terus berusaha untuk lebih baik lagi. Di kesempatan itu, Yeshu bergegas pergi dan keluar dari game. Ia merasa hari ini sudah cukup bagi tim. Kemudian, Bu Bos Go datang bersama Ro. Lantas, Go berkata Ro dan Yeshu ada perjalanan bisnis dengan Go. Di kesempatan itu, Bu Go menjelaskan mereka akan pergi ke kompetisi All-Star Glory musim ke-6. Langsung saja, Bu Go mengeluarkan 3 tiket untuk nonton kompetisi kepada Ro dan Yeshu. Tampak Yeshu sedang merokok sambil mendengarkan ocehan Bu Go. Sedangkan, Yivan masih berada di depan komputer mengecek kinerja game tadi. Kemudian, terdengar suara karyawan lain menggosipi tentang kontrak yang sudah habis. Lantas mereka curiga kalau akan dikeluarkan. Lalu rekannya berkata, jangan khawatir karena masih ada Yivan dalam tim. Kemungkinan besar Yivan pasti dikeluarkan sebab kinerja Yivan tidak bagus di mata mereka. Mendengar hinaan teman sekantornya, Yivan berkecil hati. 瞎担心什么呀？乔一帆那样的都还留在队里呢，要刷也先刷他呀。哎，今年的职业合同又要到期了。哎，你说我会不会被刷下去啊？ Esoknya, kelompok Yeshu telah tiba di kompetisi All-Star Glory musim ke-6. Tak lama, Yeshu dan kawan-kawan masuk ke stadion dan duduk di kursi masing-masing. Sangat disayangkan untuk Yeshu karena ada larangan merokok. Alhasil, Yeshu menjadi kesal. Tampak stadion sudah dipenuhi para maniak game. Diperlihatkan kemunculan One Autumn Leaf dalam pertunjukan hologram, sehingga semua orang bersorak gembira. Sementara para pendukung Yekui yang dijuluki Excellent Era juga bersorak. Kemudian pembawa acara muncul dan membacakan pemain yang akan bertanding kali ini, serta menginformasikan beberapa peraturan. Lantas, Bugo berkata pemain harus berpartisipasi meskipun dipilih lebih dari 1 kali dalam sejarah Glory. Lantas Go menyebutkan Dewa Ye masih berada dalam rekor tertinggi, yaitu 7 beruntun dalam 1 event. Sementara di kursi, Xiaotian sedang mengoceh tentang lawakan si pembawa acara. Tampak, Yu Wenzo santai saja melihat kelangsungan acara. Lantas, Xiaotian bertanya pada Wenzo apakah tim mereka akan ikut berpartisipasi.
Karena Wenzo tidak tahu, Xiaotian menjerit memanggil nama Jiexi untuk bertanya. Hal tersebut membuat Jiexi terheran, namun ia pura-pura budek saja agar Xiaotian diam. Lantas, Jiexi meminta Yingji untuk lebih fokus tanpa perlu mendengarkan ocehan Xiaotian. Langsung saja, Yingji beraksi masuk ke permainan. Lantas Yeshu berkata tentang suksesor Vakaria. Lalu Buko langsung menangkap ucapan Yeshu, ternyata Yingji adalah kapten selanjutnya dalam Tiny Herb. Langsung saja Yingji memberikan kata sambutan, namun ia sangat gugup hingga mic terjatuh. 抱歉，大家好。那岂不是微草的下届队长？看起来才10多岁吧？大家好。 Sambil menahan gemetar, Yingji menginformasikan ia akan menantang kapten timnya yaitu Wang Jixi. Alhasil Jixi mengambil alih mikrofon dan ia memperkenalkan Yingji adalah anggota timnya yang hebat. Langsung saja pertandingan mereka dimulai. Tak lama mereka masuk ke dunia game. Yingji memberi hormat kepada Jixi. Lantas Jixi meminta agar Yingji bermain dengan baik. Di kesempatan itu mereka mempersiapkan diri masing-masing. Lalu Jixi menyerang Yingji dengan brutal. Serangan demi serangan dilontarkan untuk Yingji, sedangkan Yingji masih berusaha mengimbangi Jixi. Alhasil, keduanya saling menyerang. Mereka bermain dengan sangat hebat. Tampak keduanya terus-menerus membalas serangan masing-masing. Diperlihatkan permainan sangat bagus, kedua pemain tampak bersemangat. Wang Jixi 继续突进，保你是危险。王继续翻身。 Hal tersebut membuat para penonton deg-degan melihat hasil akhir permainan. Lantas Yexu berkata, kalau Jixi mengeluarkan skill sepenuhnya, ia pasti dipanggil sebagai pembuli. Namun, kalau kalah, reputasi mereka pasti hancur. Lalu, kalau Yingji membuat seniornya kalah, Jixi akan kehilangan muka di publik. Diperlihatkan kedua pemain mengeluarkan seluruh kemampuan mereka. Serangan kali ini mereka telah mengunci senjata dan masih saling beradu kekuatan. Namun, belum terlihat senjata siapa yang lebih kuat untuk menghancurkan. Sontak saja, Jixi terkejut tiba-tiba Yingji mengeluarkan senjata pamungkas. Hal tersebut membuat posisi Jixi ditekan oleh Yingji. Lantas di kursinya, Wenzo bergumam, apakah mungkin kalau Jixi tidak mengeluarkan seluruh skillnya? Sontak saja Xiaotian terkejut mendengar ucapan Wenzo. Sedangkan Jixi sejak awal sudah mengatur agar Yingji menang dalam game. Dan ia juga mengajari Yingji cara-cara untuk mengalahkannya. Di kesempatan itu Yingji beraksi, ia memberikan serangan ultimate untuk Jixi. Serangan demi serangan diberikan Yingji pada Jixi, sehingga Jixi tersudutkan. Lalu, saat Yingji memberikan serangan akhir, Jixi berhasil dikalahkan. Sontak saja semua orang terkejut melihat kejadian tersebut. Tampak Yeshu dan beberapa orang lainnya memberikan tepuk tangan atas pertarungan. Lantas Yingji merasa tidak percaya kalau telah mengalahkan Jixi. Sehingga hampir saja Yingji pingsan karena masih terlalu shock. Kemudian, Jixi datang menghampiri Yingji dan berkata, masa depan Tiny Herb ada di tangan Jixi sekarang. Sedangkan Yivan bergumam, apakah ia bisa seperti Yingji, menang melawan kapten. Alhasil, pembawa acara menginformasikan kompetisi selanjutnya adalah Yivan dari Tiny Herb melawan pemain teratas Phantom Demon Glory, yaitu senior Li Xuan. Langsung saja pertarungan dimulai, para pemain bersiap masuk ke dalam game. Saat Yivan menyerang, Li Xuan auto membalas hingga Yivan terpental. 也要看你有没有本事！帮我们打败英语前辈吧！什么？危险！乔一方！ Hal tersebut membuat keadaan stadion menjadi riuh. Pertandingan kompetisi ke-6 ternyata sangat seru karena menampilkan pemain muda menantang pemain senior. Sontak saja para penonton terkejut saat Li Xuan menyerang Yivan dengan brutal, sehingga Yivan terpental jauh. Alhasil Yivan dikalahkan oleh Li Xuan. Namun Yivan sangat sedih karena kalah, ia segera pergi dari stadion.
一个纯辅助职业遇到斩鬼，结果已经没有悬念了。这乔一帆根本找不到机会反击。结束了，一切都结束了。 Dan ia bergumam, apakah ini kali terakhir melihat stadion? Saat Yivan menyendiri dan menangis, Yeshu datang sambil merokok. Lantas Yeshu mengatakan Yivan sudah benar menunjukkan pada semua orang tentang skill pantom demon miliknya. Namun, memilih Li Xuan sebagai lawan adalah suatu kesalahan bagi Yivan. Sebab Li Xuan tidak cocok dijadikan lawan, karena Li Xuan pantom nomor 1. Serta tidak ada orang di Glory yang sebaik tingkatan Li Xuan. Kesalahan Yivan adalah memilih berduel dengan Li Xuan, sehingga Yivan tidak bisa menunjukkan kemampuan seperti biasanya. Di kesempatan itu, Yeshu berkata kepada Yivan, jangan pernah ragu akan kemampuan Yivan. Setelahnya, Yeshu pergi. Namun, Yivan menahan dan bertanya, mengapa Yeshu memilih berhenti? Lantas Yeshu menjawab, suatu saat Yeshu akan kembali, tapi mungkin saat lebih tua dan matang lagi. Akan tetapi, Yeshu tidak akan pernah menyerah untuk terus berkarya. 你为什么要选择退役？我也在找机会呢。你会回来？ Selanjutnya, pertandingan berikutnya telah dimulai. Tampak Lin Jingyan melawan Tang Hao. Lantas Lin Jingyan tersudutkan sebab Tang Hao sudah mendaratkan pukulan secara berturut-turut. Hal tersebut membuat Lin Jingyan kewalahan. Perbedaan skill permainan dari kedua sisi sudah terlihat. Tak lama Yeshu telah kembali ke stadion. Lantas Bugo bertanya, Yeshu kemana saja dari tadi? Lalu Yeshu menjawab, ia baru kembali dari merokok. Di kesempatan itu Yeshu menanyakan kepada Ro apakah ia menikmati kompetisi. Kemudian Ro mengiyakan pertanyaan Yeshu. Tampak Lin Jingyan sedang berusaha menghadapi musuh. Sebab sejak tadi ia mengingat gosip dari timnya. Mereka mengatakan kinerja Lin Jingyan sudah melambat sebagai kapten. Lantas musuh terus-menerus menyerang Lin Jingyan. Sedangkan ia berusaha menahan seluruh serangan lawan. Tampak Tang Hao lebih unggul. Ia berhasil menyerang balik serangan dari Lin Jingyan. Sedangkan ia berusaha menahan seluruh serangan lawan. Tampak Tang Hao lebih unggul. Ia berhasil menyerang balik serangan dari Lin Jingyan. Sepertinya keadaan Lin Jingyan memprihatinkan. Apakah ia bisa terus bertahan? Alhasil Tang Hao berhasil memenangkan pertandingan ketiga ini. Setelahnya, mereka keluar dari game dan bersalaman. Lantas, Lin Jingyan memberi selamat atas kemenangan Tang Hao. Kemudian, pertandingan berikutnya adalah Kapten Excellent Era yang baru, yaitu Sun Xiang. Ia telah memasuki arena. Sontak saja, Bugo terkejut. Ia semakin antusias melihat pertandingan karena Sun Xiang bermain. Dan ternyata Sun Xiang merupakan One Autumn Leaf yang terbaik. Tampak stadion sangat riuh saat Sun Xiang, sang idola, memasuki arena pertandingan. Langsung saja Sun Xiang menantang kapten tim tirani yaitu Han Wenqing. Lantas Sun Xiang memberikan alasan ia menantang Wenqing untuk menyelesaikan perselisihan selama ini antar tim. Lalu Sun Xiang meyakini dirinya pasti memenangkan pertandingan melawan Wenqing. Langsung saja pertandingan dimulai dan para pemain sudah bersiap masuk ke hologram game. Di kesempatan itu Sun Xiang auto menyerang ke arah lawan. Tampak mereka saling menyerang dan mengeluarkan kemampuan hebat masing-masing. Lantas Sun Xiang terkejut, Wenqing menyerang dengan baik. Ternyata Wenqing adalah lawan yang menarik bagi Sun Xiang. Langsung saja Sun Xiang membalas serangan hingga lawan tersudutkan. Hal tersebut membuat para penonton semakin antusias melihat pertandingan hebat kali ini. Karena sangat penasaran, Bugo sampai bertanya kepada Yeshu. Dan ia berkata menurut Yeshu siapa yang akan menang. Lantas, Yeshu menjawab sejauh ini belum bisa menyimpulkan. Sebab keduanya memiliki skill hebat yang cukup. Serta kekuatan yang seimbang. Makanya, Bugo sebaiknya menunggu sedikit lebih sabar karena pertarungan akan semakin seru. Sekarang, pertandingan terlihat sangat menakjubkan. Di kesempatan itu, Sun Xiang bergegas menyerang lawan, ia mengeluarkan jurus ultimate-nya. Padahal, awalnya semua orang mengira Sun Xiang yang menang. Namun, saat terakhir, Wenqing berhasil mengambil kedudukan dari Sun Xiang.
Kemudian Yeshu dan kawan-kawan kembali ke kamar hotel karena kompetisi telah usai. Tampak Yeshu dan kawan-kawan sedang makan sambil menyaksikan wawancara Kapten Zhu Zekai, yaitu sebagai perwakilan pemain generasi menengah. Namun, sejak tadi Zhou menjawab pertanyaan dengan sangat simpel, sehingga Bugo tertawa ngakak melihat wawancara tersebut. Kemudian, Go dan Ro bersiap beres-beres sebelum tidur. Setelahnya mereka bergegas ke kamar untuk tidur. Tak lama Ro keluar dari kamar dan membuka laptop di meja. Sepertinya Ro sedang bermain game untuk meningkatkan kemampuan. Esoknya, Bugo terkejut melihat Yeshu serta Ro begadang tanpa tidur. Padahal sudah difasilitasi oleh kamar hotel yang baik, namun kedua insan malah menganggap hotel sebagai warnet. Setelahnya mereka bertiga bergegas pergi ke kompetisi lagi. Lantas Sumu Cheng menghubungi Ro. Ia ingin mengobrol dengan Yeshu. Alhasil Yeshu mengobrol dengan Simu Cheng. Alhasil Sumu Cheng menutup telepon karena akan bersiap ke arena. Sebelum menutup sambungan, Sumu Cheng bertanya nomor kursi Yeshu dan kawan-kawan. Tak lama, Sumu Cheng sudah naik ke panggung. Langsung saja ia memilih 2 rekan untuk bermain bersamanya. Di kesempatan itu, Su Cheng memiliki Bugo dan Ro. Alhasil, Bugo tertawa ngakak melihat Yeshu tidak diajak berpartisipasi oleh Sumu Cheng. 13号吧，3好吧，小唐。某些人啊比较悲剧啊，就差那么一点点，你不要太。那么选谁好呢？是选19号呢，还是23号呢？决。 Kemudian, mereka memulai pertandingan. Para pemain yang berhasil naik ke stage paling atas, ia adalah pemenang. Langsung saja permainan segera dimulai. Tampak Sumu Cheng dan kawan-kawan bermain sangat bagus. Sumu Cheng menghalau seluruh serangan dan segera naik ke atas. Sedangkan saat Go menarik Ro, tiba-tiba Go diserang dan jatuh. Alhasil, Ro membantu Bugo menyerang musuh. Sontak saja semua orang terkejut melihat kemampuan hebat Ro, sehingga mereka berhasil menang dan naik ke atas. Namun tentunya Sumu Cheng terlebih dahulu naik, sehingga Ro dan Go menjadi pemenang selanjutnya. Setelahnya Ro kembali ke kursi. Ia bertanya kepada Yeshu tentang identitas asli Yeshu. Faktanya, Yeshu adalah Ye Kui, si pemain hebat atau lebih tepatnya sang legenda. Selanjutnya, Shin berada di stadion kompetisi All-Star Glory musim ke-6. Lantas Ro berkata kepada Yeshu, apakah ia boleh menginformasikan kepada Bugo bahwa Yeshu adalah Ye Kui. Kemudian mereka tertawa membayangkan reaksi Bugo nanti. Kemudian kompetisi penantang pro telah dimulai. Lantas seorang pemain pro bernama Duming muncul. Ia adalah Blade Master dari tim Samsara. Dan dia akan menantang seorang petarung wanita bernama Ro. Langsung saja Ro naik ke atas panggung dan memasuki arena bertarung. Di kesempatan itu, kedua pemain bersiap masuk ke stage. Di kesempatan itu, Duming menyerang, ia sangat sombong dan berkata bahwa ia pasti menang. Namun, tiba-tiba Ro mengeluarkan serangan Flying Dragon Flash, sehingga Duming terkejut, ia auto terpental. 你也小心。迎风落刃。 Sontak saja para penonton terkejut, Ro menggunakan serangan tersebut. Namun Duming tidak mau kalah. Ia menyerang Ro dengan brutal secara bertubi-tubi. Lalu pandangan para penonton berubah, mereka berkata kalau Ro adalah petarung amatir. Padahal awalnya mereka mengolok-olok Duming karena kalah dari Ro. Lalu Ro mengingat perkataan Yeshu saat bermain game bersama. Yeshu mengatakan, Ro harus tahu kelemahan diri sendiri. Alhasil, Ro bangkit dan menyerang kembali Duming. Namun lagi-lagi, Ro diserang balik oleh Duming. Alhasil, Ro memilih untuk meningkatkan tingkat pergerakannya, sehingga Duming kebingungan. Namun, Duming berusaha mengimbangi kecepatan tersebut. Tampak mereka sedang beradu kecepatan, siapa yang akan bertahan ialah pemain hebat. Sontak saja, Duming terkejut. Tiba-tiba ia menjadi lamban,
sehingga dengan mudah Ro menghabisinya. 不是他变怪了，而是我变慢了。 Kemudian, diumumkan bahwa Ro adalah pemenang. Namun Du-Ming tidak terima dan ia mengajukan babak selanjutnya. Alhasil mereka terus bertarung, tapi lagi-lagi Ro menang. Kemudian Du-Ming minta bertanding lagi. Kali ini Du-Ming memenangkannya. Terus saja keduanya minta waktu tambahan bermain. Sehingga dalam permainan berikutnya, Du-Ming menang berturut-turut. Lalu Ro meminta tanding lagi, sehingga Ro berhasil menang. Karena Du-Ming dan Ro terus-menerus bertanding, pembawa acara menghampiri Go meminta agar Ro dibujuk keluar stage. Alhasil Yeshu berkata ia akan menjadi penantang berikutnya. Di kesempatan itu Yeshu melawan Du-Ming meskipun masih memakai akun Ro. Sontak saja semua orang terkejut melihat kehebatan Yeshu bermain. Bahkan ia mengeluarkan kekuatan ultimatum atau serangan andalan Dragon yang sangat dahsyat. Faktanya, kemampuan tersebut hanya dimiliki oleh Ye Kui. Sehingga semua orang bingung siapa sebenarnya jati diri Yeshu. Alhasil, Yeshu berhasil memenangkan pertandingan. Kemudian ia mengakui bahwa Yeshu adalah pemain pro bernama Ye Kui. Tampak stadion menjadi riuh mengetahui fakta tersebut. Makanya para penonton bersorak gembira menyebut nama Ye Kui, sang ahli. Setelahnya, Yeshu keluar bersama Su Mucheng dan mereka makan es krim bareng. Sedangkan Bugo kehebohan sendiri. Ia terus menanyakan hal itu kepada Ro. Makanya Ro menjelaskan bahwa Yeshu adalah Ye Kui yang sebenarnya. Di sisi lain, Yeshu telah kembali ke hotel. Ia merokok sambil melihat salju dari jendela. Tak lama, Bugo dan Ro kembali ke hotel. Langsung saja, Bugo mengomeli Yeshu. 什么？怎么了？快跟我交代问题！什么问题啊？ Esoknya, Yeshu dan kawan-kawan pergi ke warnet untuk bermain. Faktanya, mereka membuat tim pro dalam game. Bugo menunjuk Yeshu sebagai kapten tim. Namun tentunya Bugo adalah donatur pada tim tersebut. Dan ceritanya finish sampai di sini. Sebagai veteran Glory, Yeshu tentunya mempunyai pengalaman dan teknik lebih besar dibandingkan dengan pemain lainnya yang terbilang masih baru bermain. Pada awalnya, ia hanya bertujuan untuk mengembangkan avatar barunya dan mengumpulkan sejumlah material untuk mengupgrade senjata miliknya. Tetapi pada akhirnya ia bertemu dengan banyak pemain pemula yang ia anggap memiliki potensi tinggi menjadi pro. Yeshu mengajari mereka sekaligus juga sedikit demi sedikit mengumpulkan material untuk dirinya sendiri. Edisi spesial ini khusus memperlihatkan arena pertandingan game dan keahlian karakter utama yang menjadi sang legend.